Fakta rumput sintetis, pelatih Filipina optimis jungkalkan timnas Indonesia. Hadapi Filipina, timnas Indonesia haram buang peluang emas seperti Hansa Muyama dan Witan Sulaiman. Sintayong ogah pedulikan siapa lawan di semifinal jika lolos semifinal. Filipina janji bakal sulitkan timnas Indonesia meski sudah dipastikan tak lolos fase grup. Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan bakal menyulitkan timnas Indonesia dalam laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Dalam laga ini Filipina dipastikan tak memiliki peluang lagi untuk lolos dari babak penyisihan grup A. Skuad Garuda dalam laga ini diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai pemuncak klasemen. Hal ini karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yakni mengemas 7 angka. Joseph Ferre telah menekankan tak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Joseph Ferre mengaku bahwa pelawan timnas Indonesia memang tak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sintayong. Namun Filipina menjanjikan akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Sintayong ogah pedulikan siapa lawan di semifinal jika lolos semifinal. Sintayong enggan memilih lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Menurutnya fokus utamanya saat ini adalah memastikan timnya lolos ke semifinal. Bila mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia berpeluang lolos dengan status juara grup A. Situasi itu memungkinkan mereka akan menghadapi runner-up grup B yang akan diperebutkan Singapura dan Malaysia. Bila meraih hasil imbang atau kalah, maka timnas Indonesia berpeluang lolos dengan predikat runner-up grup A. Nantinya besar kemungkinan pasukan Sintayong menghadapi Vietnam yang difavoritkan menjadi juara grup B. Hadapi Filipina, timnas Indonesia haram buang peluang emas. Striker timnas Indonesia Ilyas Pasojevic mengharapkan timnya menyanyiakan peluang emas ketika berhadapan dengan Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Sebelumnya timnas Indonesia menjadi sorotan karena membuang 2 peluang emas, masing-masing laga kontra Brunei Darussalam dan Thailand. Terdekat timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 di Rizal Memorial Stadium Manila. Penyerang timnas Indonesia Ilyas Pasojevic mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap tenang saat berdiri di depan gawang lawan demi penyelesaian akhir yang maksimal. Fakta rumput sintetis, pelatih Filipina optimis jungkalkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin 2 Januari 2022. Ada satu faktor yang dinilai akan menyulitkan timnas Indonesia, yakni soal lapangan di Stadion Rizal Memorial yang menggunakan rumput sintetis. Rumput ini tidak sama dengan rumput alami, pantulan dan kecepatan bola akan berbeda. Timnas Filipina yang sudah terbiasa dengan rumput sintetis akan memanfaatkan kondisi tersebut. Partai tersebut penting bagi Indonesia karena akan menentukan langkah ke fase berikutnya. Indonesia akan menyegel slot di semifinal jika mampu menahan imbang atau menang atas Filipina. Antisipasi tak bertemu Vietnam di semifinal, timnas Indonesia butuh banyak gol. Indonesia butuh banyak gol saat berhadapan melawan Filipina di partai akhir babak penyisihan grup A Piala AFF. Upaya itu bisa menjadi antisipasi agar tak bertemu Vietnam di semifinal nanti. Adapun tugas timnas Indonesia kali ini adalah menang dengan margin gol yang besar. Skuad Garuda hanya selisih 1 gol dari Thailand saat ini. Tim Merah Putih butuh posisi juara grup A agar bisa menghindari Vietnam yang sementara ini masih bertengger di puncak klasemen grup B. Seiring dengan itu, Thailand juga akan bertanding melawan Kamboja di jam yang sama. Presiden FIFA persilahkan Indonesia untuk menggelar pembukaan Piala Dunia U20 2023 semeriah Qatar 2022. Presiden FIFA Gianni Infantino mempersilahkan Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menggelar opening ceremony dengan meriah. Artinya Indonesia bisa menyuguhkan pembukaan tersebut semeriah Piala Dunia Qatar 2022. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, biasanya opening ceremony Piala Dunia kelompok umur disarankan tidak semeriah kategori senior. Namun kali ini Indonesia diberikan kesempatan untuk membuka Piala Dunia U20 dengan acara yang spektakuler.
Sebagaimana diketahui, Indonesia untuk kali pertamanya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia menjadi negara ASEAN kedua yang dipercaya untuk menggelar kompetisi kelompok umur paling bergengsi itu setelah Malaysia pada 1997. Statistik Witan Sulaiman di Piala AFF 2022. Witan Sulaiman menjadi andalan pelatih Sintayong sebagai amunisi lini depan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain 21 tahun itu tercatat selalu dimainkan pada 3 laga awal skuad Garuda di Grup A. Bahkan jika merujuk pada menit bermain yang dikoleksi oleh pemain asal AS Tianjin itu, ia juga menduduki urutan tertinggi. Witan sejauh ini sudah mencatat 184 menit. Jumlah ini hanya kalah dari Mark Klok yang bermain 190 menit dan catatan Asnawi Mangkualam yang mencapai 213 menit. Statistik yang dicatatkan pemain berusia 21 tahun ini di timnas Indonesia cukup mentereng. 10 shot, 1 gol, 2 membentur bistar gawang. Penambahan poin timnas Indonesia jika kalahkan Filipina. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin jika berhasil mengalahkan Filipina pada pertandingan Grup A. Kemenangan atas Filipina juga akan menguntungkan timnas Indonesia untuk ranking FIFA. Indonesia akan mendapatkan tambahan 2,85 poin jika mengalahkan Filipina. Sementara jika kalah dari Filipina, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin sebanyak 2,15. Sementara jika bermain imbang melawan Filipina, timnas Indonesia akan mendapatkan penambahan 0,35 poin. Piala AFF sudah sejak edisi 2016 telah diakui FIFA sebagai turnamen kategori A, sehingga pertandingan dalam Piala AFF masuk dalam hitungan poin untuk ranking FIFA.